Sandiwara Kim dan Go-eun terbongkar, sehingga Pak Kang membatalkan konsultasinya. Tapi Kim memohon pada Pak Kang, bahkan ia berlutut pada Pak Kang supaya diterima untuk membeli rumah padanya. Melihat Kim berlutut dan memohon, membuat Pak Kang menyetujui permintaannya. Lalu mereka diajak oleh Pak Kang melihat sampel rumah yang akan mereka beli. Hubungan Pak Jang dan Seo-yun semakin akrab. Saat itu Seo-yun menggambar sesuatu, lalu Pak Jang menunjukkan gambar itu pada tim taksi mewah. Kim mendeskripsikan jika gambar itu tentang seorang anak yang dikurung di dalam jeruji ruangan dan tidak bisa bebas bermain seperti anak pada umumnya. Ketika berkumpul, tiba-tiba Pak Kang menelpon Kim untuk segera datang ke rumah sakit miliknya. 문자로 약도 하나 넣어드릴 테니까. Malam itu, Kim dan Go-eun tiba di rumah sakit milik Pak Kang. Betapa terkejutnya Go-eun ketika Pak Kang memintanya membuat akte kelahiran untuk mengakui anak seseorang, lalu anak itu dibiarkan. 그럼 두 사람 앞으로 출생신고하세요. Saat itu ada seorang ibu yang sedang hamil, dan Pak Kang memaksa untuk mengambil bayi itu jika sudah dilahirkan. Tapi ibu itu tidak mau dan kejadian itu dilihat oleh Kim. Tindakan Pak Kang membuat Kim geram, lalu Kim membunyikan bel darurat supaya ibu itu bisa pergi dari rumah sakit. Ibu hamil itu melarikan diri, tapi ia dikejar oleh anak buah Pak Kang. Saat itu Kim menghadang mobil anak buah itu dan menghajarnya hingga ia tak berdaya. Sedangkan Go-eun berusaha menenangkan ibu hamil itu, lalu mereka mengantar ibu hamil itu ke tempat yang aman. Kini Kim tahu satu persatu kebusukan Pak Kang. Dan rencana utama yang akan Kim tangani yaitu mencari anak-anak yang dijadikan budak adopsi oleh Pak Kang di salah satu tempat yang ia miliki. 지금 가지고 있는 모든 소재지를 Malam itu Kim membobol studio foto yang dimiliki oleh Pak Kang dan lokasinya di sekitaran pertama kali ia bertemu dengan Seo-yun. Di studio, Kim menemukan foto Seo-yun dengan beberapa pasang suami istri. Dari situ, Kim tahu alasan Seo-yun tidak tahu ibunya karena keluarga yang mengadopsinya terlalu banyak. 태연이를 못 알아봤는지 이제 알겠네요. Keesokan harinya, anak buah Pak Kang tiba di studio membawa anak untuk melakukan foto dengan keluarga yang akan mengadopsinya. Sebelum itu terjadi, Kim menghajar anak buah itu hingga babak belur, lalu membawa anak yang ada di studio foto supaya aman. Di kantor, Pak Kang mendapat kiriman rekaman jika anak buahnya dihajar habis-habisan, sehingga Pak Kang bergegas menuju panti asuhan di mana ia menyembunyikan anak-anak. Kim tiba di panti asuhan tempat Pak Kang menyembunyikan anak-anak itu. Tempat itu sangat kotor, penuh dengan sampah, dan tidak ada kasur untuk tidur. Ketika Kim di dalam ruangan, tiba-tiba Pak Kang mengunci pintu dari luar dan membakar ruangan itu, lalu Pak Kang membawa anak-anak pergi dari sana. Setelah beberapa saat, Jin, Gu, dan Go-eun tiba di lokasi, tapi Kim meminta mereka untuk mengejar Pak Kang yang membawa anak-anak pergi dari sana. Kim mencari cara untuk keluar dari ruangan, tapi ia mendengar suara anak kecil dari atas. Sehingga Kim menghampiri anak itu dan membawanya keluar bersamanya dengan cara melompat dari jendela dan terjun ke bawah. Usaha Kim berhasil, ia menyelamatkan anak itu lalu bergegas menuju tempat Pak Kang.
Karena tahu jika dirinya terancam, Pak Kang membereskan uang dan emasnya untuk ia bawa pergi. Tapi tiba-tiba Kim datang dan menghajarnya habis-habisan. Sedangkan Jin, Gu, dan Go-eun mencari anak-anak hingga mereka menemukannya di dalam mobil. Saat itu Kim memasukkan Pak Kang di dalam koper dan ia bawa ke tumpukan sampah, supaya Pak Kang merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak ketika di panti asuhan. 여기밖에 없더라고. Misi Seoyun beres dan saat itu layanan taksi mewah telah berhasil. Siang itu Hajun menjalankan taksinya untuk mencari penumpang, tapi ia mengabaikan penumpang yang akan menaiki taksinya dan justru pergi ke rumahnya. Di waktu yang sama, Pak Jang mengunjungi Seoyun dan Somang yang hidup bahagia dengan keluarga yang mengadopsinya. Keadaan Pak Kang sangat miris karena ia jadi gelandangan. Lalu ada seseorang yang menemuinya untuk bertanya tentang kronologi sebenarnya, dan orang itu adalah Hajun. Sampai jumpa di episode ke-7 di series ini. Selamat istirahat, selamat tidur, semoga mimpi indah.